181. Damar tentu tidak tahu tentang apa yang terjadi di kota JC. Dia sedang duduk di sofa dalam kamar saat ini, dan alisnya terkerut. Thalia memutar badannya dan hendak pergi dengan lekas. Second, aku sudah menyadarimu, untuk apa kamu kabur? Kata seseorang dengan tenang dari kamar. Thalia hanya bisa tersenyum masam, dia menoleh lalu berkata pada orang itu, kakek Iman. Kamu masih ingat kakek? Orang tua itu mendengus. Pria ini cukup tua, rambutnya sudah ubanan dan wajah penuh kerutan. Tetapi tubuhnya tetap kokoh dan dia sedang duduk tegak di situ. Dia bernama Iman Armada, seorang komandan dari Night Watcher negara H. Dan dia adalah penguasa seluruh Night Watcher zona ini. Banyak orang-orang memanggilnya Sang Tak Terkalahkan. Ya, Sang Tak Terkalahkan. Dengan kata lain, dia adalah orang terahli sedunia, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Dia dan beberapa kakek dan nenek lain yang melatih Damar. Mereka merupakan Night Watcher yang paling awal, dan mereka sudah terlibat dalam perang yang tak terhingga. Di sampingnya, seorang pria tua sedang duduk di atas sofa dengan santai. Dia berbeda dengan Iman, wajahnya menunjukkan senyuman yang ramah. Tetapi Damar tahu, sebenarnya orang inilah yang menjadi otaknya Night Watcher di negara H. Dan dia yang membuat strategi untuk para Night Watcher. Pria ini bernama Hugo Wong. Untuk apa kamu ada di sini? Kata Damar sambil memegang hidung. Untuk apa aku ke sini? Iman mendengus, kamu tanya pada Thalia. Setelah misi 3 tahun yang lalu, kamu telah kehilangan ingatan. Terus bagaimana dengan Thalia? Selama 3 tahun, dia tidak pernah mengunjungiku satu kali pun. Dan kau juga dasar bodoh. Kemudian, dia memarahinya lagi, setelah ingatanmu telah pulih kembali. Kenapa kau tidak meneleponku? Hah? Aku tanya padamu. Damar meraba hidungnya, lalu berkata, aku tidak menghubungimu. Bukannya kamu yang melarang aku untuk pulang. Aku benar-benar tidak tahu apa pikiranmu, padahal kamu adalah Sang Tak Terkalahkan, kenapa kamu malah takut pada keluarga Dempsey? Kalau kamu tidak mau melawannya, baiklah kalau begitu. Aku yang melawannya, aku akan menghabisi seluruh keluarga Dempsey itu. Di sampingnya, Nidia dan Lilia saling memandang. Lilia menghela napas lalu berkata, aku sudah menebak akan terjadi hal seperti ini. Mata Iman melebar, dia menarik lengan bajunya dan hendak berkelahi dengan Damar. Hugo segera menghentikannya, sudahlah, mari kita membicarakan hal penting. Iman mendengus, kemudian berkata, aku akan menghajarmu nanti setelah kalian kembali ke Night Watcher. Hugo menghela napas, Damar, kamu tahu tentang informasi ini, tetapi kamu tidak menghubungi kami, dan tidak menyerang negara O. Ini membuktikan bahwa kamu sudah tahu dampak dari masalah ini. Kamu, Thalia, dan Tata adalah murid didikan kami. Tata dulu seringkali mencuri rokok, dan dia akan dihajar setiap kali. Kami sungguh sedih setelah dia meninggal. Tetapi kadangkali, kami juga tidak bisa memilih. Pria itu terdiam sebentar, kemudian lanjut berbicara lagi, kami tidak mengumumkan masalahmu secara terang-terangan, sebenarnya kami juga menyetujuinya diam-diam. Dendam itu, kamu bisa membalasnya sendiri. Damar merenung tanpa suara. Iman mendengus lagi, lalu membalikkan badan. Sudah, bicarakan hal utama saja. Damar memandang Iman dan Hugo lalu bertanya, kalian mendatangi kota NJ secara pribadi, pasti ada sesuatu, bukan? Ya, kita mendapatkan beberapa informasi, Hugo berkata lagi, hanya kita belum memastikan waktunya, tetapi yang sudah pasti adalah ini melebihi perang pada 6 tahun yang lalu. Damar dan Thalia saling memandang. Perang pada 6 tahun yang lalu, Damar diberi pangkat Night Watcher Zero dan menjadi terkenal di dunia bawah tanah. Berapa lama? Tanya Damar. Paling lama 1 tahun, paling cepat setengah tahun, kata Hugo dengan tenang, jika pada waktu yang menentukan, aku akan menggunakan pedang binasa merah. Dan ada alasan lain kami datang kali ini, yaitu untuk memberi amanat ke kamu. Alis Damar terkerut dalam, dia memandang ke arah Iman. Pedang binasa merah, adalah senjata nomor 1 dan dimiliki oleh Iman. Meskipun julukannya, yaitu Sang Tak Terkalahkan, namun dia sudah tua dan tidak kuat menggunakan pedang ini lagi. Jika dia menggunakannya sekali lagi, dia pasti akan gugur. Jika pedang ini digunakan, aku akan mewariskan Night Watcher kepadamu. Hugo tersenyum padanya. Lalu, dia berkata lagi, aku sudah mengecek beberapa orang yang disarankan kamu,
Wadi cukup berpotensi, dia pasti akan lebih hebat setelah dilatih dengan baik. Dan Bagas cukup cerdas, aku akan mendidiknya sendiri. Jangan membuat ini seperti terakhir kali kita bertemu, Damar melambaikan tangannya. Setidaknya masih ada waktu setengah tahun, sekarang masih awal. Hugo tersenyum, jadi, itulah alasan kami melarangmu kembali ke Night Watcher. Supaya kamu bisa lebih menikmati kehidupan dalam perkotaan, karena sangat lelah menjadi seorang Night Watcher. Damar merasa sedikit kesal, dia melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika langit akan runtuh, kami para anak muda akan mengangkatnya. Jika benar akan terjadi sesuatu, aku akan mewakili kalian untuk bertarung. Baguslah kalau kamu masih punya hati nurani. Iman mencibir, tapi tidak perlu juga, dengan levelmu itu, hanya cukup untuk melawan Randy, jika kamu ingin. Hugo segera memotong pembicaraannya. Hal kedua, medali 3 tahun lalu telah diberikan, dan inilah yang seharusnya kamu terima dalam 3 tahun terakhir. Hugo menunjuk ke sebuah kotak tidak jauh. Pada saat yang sama, dia melemparkan 2 medali emas kepada Damar dan Thalia. Medali emas ini disebut Gold Shine. Ini adalah medali kedua setelah Star Shine. Star Shine akan diberikan setelah perundingan para pemimpin Night Watcher sedunia. Hanya ada 3 orang yang telah mendapat Star Shine selama ini. Star Shine pertama diberikan kepada Dempsey, kedua diberikan kepada Iman, dan ketiga didapatkan oleh Damar. Kali ini, dia dan Thalia mendapatkan medali Gold Shine. Ini merupakan medali yang telat 3 tahun. Setelah selesai bicara, Hugo segera berdiri dari sofa, kedua hal inilah yang terutama, dan kami akan pergi sekarang. Ingatlah kamu untuk melindungi Audrey, karena gadis ini sangat penting. Ini saja, Damar sedikit terkejut. Kenapa memangnya, kamu mau dihajar olehku? Tanya Iman sambil memelototinya. Damar merasa tanpa daya. Setelah Iman dan Hugo pergi, Lilia baru berbicara, aktivitas bawah tanah semakin meningkat saat ini, terutama pihak dari Red Lotus. Kedua pria tua ini ternyata sudah menebaknya. Damar mengerutkan kening, pemikiranku tetap sama, jika benar hari itu akan tiba. Aku akan membalas dendamnya, tetapi aku tidak ada waktu untuk mengurusi Night Watcher. Kemudian dia melirik kotak kayu itu, ambillah barang-barang ini sudah tidak berguna lagi bagiku. Setelah itu, dia berjalan menuju kamarnya. Nidia memandang sosoknya, lalu bergumam, sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan Kak Damar. Thalia menghela napas, Damar dibawa dari penjara oleh pria tua itu, kemudian dia dimasuki ke dalam Night Watcher. Sikap pria tua itu seperti anak-anak, maka mereka sering berdebat. Tetapi hubungan antara mereka sangat akrab, seperti bapak dan anak. Mungkin dia merasa tidak senang karena mendengar omongannya barusan. Damar pasti tidak apa-apa setelah tidur. Nidia mengerutkan bibir, baiklah. Asteris. Saat yang sama, Damar sedang melipat kakinya di dalam kamar. Dia memejamkan matanya dan ekspresinya berubah jadi tenang. Malam ini terlewat dengan sunyi. Keesokan harinya, Damar membuka matanya dengan tenang. Setelah istirahat selama 1 malam, dia tampak banyak pulih. Dia bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Dia bersiap-siap, lalu keluar dari rumah dan menuju perusahaan. Ketika dia tiba di perusahaan, dia berjalan ke departemen pemasaran. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang-orang di departemen ini menatapnya dengan pandangan terkejut. Damar merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak terlalu peduli, dan berlari ke kursinya lalu duduk. Kemudian dia memandang Amela yang duduk di sebelahnya dan menyapa, "Selamat pagi." Wajah gadis ini sedikit memerah, dan kemudian dia berbisik, "Untuk masalah kemarin. Terima kasih Damar, aku telah direkrut secara resmi karena ini. Tetapi komisiku diberikan bulan depan, maka aku hanya bisa memberi padamu setelah itu." Damar tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Mengapa orang-orang menatapku dengan aneh?" Damar bertanya tanpa daya. Mereka merasa terkejut karena kita berhasil meminta uang ini kembali. Kemudian, Amela berkata lagi dengan malu, "Damar, setelah pulang kerja di sore hari, aku ingin mengajakmu makan malam." Damar mengangguk dan berkata, "Oke." Tentu saja dia tidak akan menolak wanita cantik. Bersambung. 182. Damar sedang duduk di tempatnya. Pada saat ini, Rahmat berlari ke arahnya tiba-tiba. Dia menatap pria itu dan bertanya, "Damar, hebat sekali kau. Amela baru saja memberitahuku bahwa kamu yang negosiasi dengan pihak Bar Elixir."
Bagaimana kamu berhasil melakukannya? Damar menoleh pria itu dan berkata, bukannya aku sudah bilang sebelumnya, itu hanya keberuntungan saja, tetapi kalian tidak percaya. Orang-orang itu berutang uang kepada perusahaan kita, maka aku pergi meminta uang padanya. Jika mereka tidak membayar utang, aku akan membuat keributan besar. Mereka berpikir bahwa reputasinya akan terpengaruh kalau seperti itu, maka mereka memberikan uangnya. Kata-katanya membuat Rahmat dan yang lainnya terkejut. Tetapi Amela malah tertawa. Setelah dia kembali, dia tidak menceritakan prosesnya secara terperinci, dia hanya bilang Damar yang meminta uang. Ketika dia mendengar kata-kata Damar, dia merasa itu terlalu lucu. Yang lain masih tidak begitu percaya dengan kata-kata Damar. Rahmat bertanya lagi padanya, benarkah? Masa sesederhana itu? Ya, memang sesederhana itu. Aku mendapat 1 miliar karena ini, aku beruntung sekali. Damar tersenyum. Rahmat tidak percaya kata-kata Damar barusan. Lagi pula, ada banyak orang pergi meminta sebelumnya, namun akhirnya berada di rumah sakit. Tentu saja, orang-orang itu tidak berani bertindak seperti Damar. Apakah Damar benar-benar mendapatkan uangnya dengan trik ini? Apa mungkin pihak bar takut ini akan berubah menjadi masalah besar? Dia merasa bingung, tetapi pada saat yang sama, dia menjadi sedikit iri. Dari pekerjaan ini akan mendapat komisi 2 miliar, berarti dia mendapatkan 1 miliar. Sebagai pemimpin tim penjualan, dia tidak mungkin dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Damar, pada saat ini, seseorang berseru. Damar menoleh dan melihat sekeliling. Dia menemukan Aditya sedang menatapnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Aditya berniat untuk mengancam Amela dengan ini dan membuat Amela bersedia berpacaran dengannya. Amela pasti akan bersedia supaya dirinya tidak dipecat. Tapi Damar membantu Amela menyelesaikan urusan ini yang membuat Aditya sangat kesal. Ada apa? Dia bertanya sambil mengangkat matanya. Orang-orang di grup 2 departemen penjualan mengerutkan bibir mereka secara langsung. Di departemen penjualan, tidak ada yang berani berbicara dengan Aditya seperti itu. Dan pria ini adalah orang yang pertama. Aditya mengerutkan kening dan mencibir, kemudian dia berkata, datanglah ke kantorku, wakil direktur kami mencari kamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kantornya. Di samping, ekspresi Amela dan lainnya sedikit berubah. Sudah berakhir, Damar akan gawat, seseorang bergumam. Damar memandang Amela dan bertanya, siapa wakil direkturnya? Dia adalah omnya Aditya. Amela mengerutkan bibirnya dan berkata, Aditya juga mengandalkan omnya untuk mendapat pekerjaan ini. Damar mengerti sekarang. Tidak heran pria ini bersikap rendah hati pada dirinya kemarin, tetapi hari ini dia tiba-tiba mengubah sikapnya 180 derajat, ternyata dia telah menemukan pendukung. Dia menyentuh hidungnya dan berjalan menuju kantor dengan gembira. Setelah tiba di kantor, dia menemukan seorang pria parubaya duduk di dalam kantor. Pria itu berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dia mengenakan jas biru dan sedang duduk santai di tempatnya. Setelah melihat Damar masuk, dia meliriknya lalu bertanya, apakah kamu Damar? Ya, ada apa? Tanya Damar. Damar, ini adalah wakil direktur perusahaan kami, Pak Fali. Jaga sikap kamu saat berbicara. Aditya berkata dengan tatapan tajam. Damar meliriknya dan berkata, aku bukan orang seperti kamu. Sombong pada orang-orang yang statusnya lebih rendah, dan memuji orang-orang yang statusnya lebih tinggi. Kamu, Aditya memandangnya dengan marah. Fali melambaikan tangannya. Dia memandang ke arah Damar dan berkata, Damar, anak-anak muda jangan berbicara begitu agresif. Apa keluargamu mengenal Pak Anwar? Apakah Pak Anwar memperkenalkan kamu untuk bekerja di perusahaan? Damar mengangguk dan menjawabnya, ya, kenapa? Tidak apa-apa, Fali berkata, aku hanya ingin memberitahumu, Aditya adalah keponakanku. Aku menyukai gadis yang bernama Amela itu. Dia layak untuk jadi pasangannya, maka aku sedang mencocokkan mereka berdua. Setelah mengatakan ini, dia memandang pria itu dan berkata lagi, jadi, jangan terlibat dalam masalah di antara mereka. Meskipun kamu memiliki hubungan baik dengan Pak Anwar, namun jika aku ingin memecatmu, dia tidak akan mengatakan apa-apa juga. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar suara bisikan di luar pintu. Dan kemudian seseorang berkata, halo, Pak Anwar. Pintu kantor terbuka dengan lekas, dan kemudian Pak Anwar berjalan ke dalam ruangan. Ketika dia melihat Fali,
dia mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Fali dengan cepat berdiri dan berkata dengan sopan, "Pak Anwar, aku mendengar bahwa karyawan baru kami telah berhasil meminta hutang dari bar eliksir. Jadi aku menemuinya dan berbicara dengannya. Karena ada Anwar di sini, dia tentu saja tidak akan membicarakan bagaimana dia mengancam Damar." Damar mencibir setelah melihat sikapnya itu. Orang ini baru saja memamerkan kekuasaannya, tapi sekarang dia bersikap seperti seorang pengecut. Anwar mengerutkan kening dan berkata, "Kamu keluar sebentar, aku akan mengumumkan satu hal." Fali melirik Damar dalam-dalam, ekspresi mengancam di matanya sangat jelas. Damar tidak berbicara apapun. Dia berjalan keluar pintu bersama pria itu. Anwar bertepuk tangan dan berkata, "Semuanya berhenti kerja sekarang. Aku ingin mengumumkan satu hal." Semua orang berdiri dan menatap Anwar seketika. "Kemarin, aku menegosiasikan proyek kerja sama dengan Sega Group dari keluarga Wong di kota NJ, dan kami perlu melakukan koneksi melalui departemen penjualan," kata Anwar. Setelah dia selesai berbicara, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan untuk sementara waktu. Keluarga Wong, keluarga kaya yang sesungguhnya. Latar belakangnya sangat hebat, dan kekayaannya tidak terhitung. Jika mereka bisa memimpin proyek ini, mereka dapat menghasilkan banyak uang dan juga pasti akan mendapatkan promosi dari perusahaan. Kemungkinan besar akan menjadi kaya dalam satu malam. Damar menyentuh hidungnya dan tersenyum sedikit secara diam-diam. Dia tahu bahwa ini pasti diatur oleh Lilia dan Night Watcher, supaya mengirim dirinya dekat dengan Audrey dengan cara ini. "Keluarga Wong meminta seseorang dari departemen penjualan kami," Anwar berkata lagi, "yaitu pria yang di sebelahku, Damar." Tiba-tiba, semua orang yang di departemen penjualan terdiam. Damar baru saja datang ke departemen penjualan kemarin, tanpa banyak keriuhan. Tentu saja, setelah kejadian kemarin, Damar menjadi terkenal di departemen penjualan. Tetapi semua orang hanya mendengar namanya dan tidak pernah bertemu Damar. Mereka semua tahu bahwa Damar hanyalah pendatang baru yang baru bekerja sehari. Tetapi sekarang, mereka telah diberitahu bahwa pendatang baru ini bertanggung jawab atas urusan bisnis dengan keluarga Wong. Untuk sementara waktu, semua orang terdiam. Ada beberapa orang telah memahami beberapa hal. Meskipun skala perusahaan Danome ini bagus, namun masih sangat jauh dibanding dengan perusahaan keluarga Wong. Hari pertama ketika Damar datang, proyek ini jatuh di tangan Damar. Ini berarti, proyek ini kemungkinan besar akan dibawa oleh Damar. Fali yang berdiri di sebelah Damar langsung mengerti sesuatu. Dia menatap Damar dengan firasat buruk dalam hatinya, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tetapi Aditya masih belum menyadari hal itu. Dia berkata dengan cepat, "Pak Anwar, Damar baru saja bergabung dengan perusahaan ini dan tidak tahu apa-apa. Apakah ganti dengan orang lain saja, atau aku bisa melakukannya sendiri?" Fali merasa pusing saat mendengar kata-kata Aditya. Sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Saat ini, Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Pak Anwar, sepertinya ini bukanlah rencana yang baik. Baru saja Pak Fali secara pribadi memperingatkanku bahwa dia akan memecatku." Tatapan Anwar tiba-tiba mengarahkan kepada Fali dan Aditya. "Pak Anwar," Fali berkata dengan cepat, "dengarkan penjelasanku dulu. Tidak ada yang perlu dijelaskan, kamu dan keponakanmu bisa kemasi barang-barangmu dan laporkan ke departemen personalia," kata Anwar dengan pelan. Pada saat yang sama, di rumah Bari kota JC. Bari mondar-mandir sambil memegang sebatang rokok di tangannya. Matanya penuh lingkaran hitam tebal dan pupil matanya sedikit memerah. Kering kering kering. Teleponnya berdering. Bari dengan cepat menghubungkan telepon dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukannya?" "Aku tidak menemukannya sama sekali. Kami telah mengecek semua pengawasan kompleks, dan hanya melihat Bu Wendy yang memasuki rumah. Kami tidak melihat bagaimana cara dia pergi. Kami pun terus meneleponnya dan belum tersambung. Bu Wendy, sepertinya menghilang begitu saja." Ketika Bari mendengar ini, dia mundur beberapa langkah secara tanpa sadar. Bersambung. 183. Danome Group, Departemen Penjualan. Semua orang yang di departemen penjualan merasa terkejut dengan adegan ini. Setelah perkataan Anwar, ini berarti Aditya dan wakil direktur alias omnya akan dikeluarkan dari perusahaan. Mereka telah dipecat, dan sepertinya karena si Damar itu, karyawan baru yang hanya masuk kerja 1 hari. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi.
Namun kebanyakan dari mereka yang di departemen penjualan merasa sangat senang dalam hati. Mereka awalnya sudah banyak keluhan terhadap si Aditya, karena pria ini memang terlalu mengesalkan. Dia selalu menggoda wanita-wanita cantik, dan selalu sombong pada bawahannya. Tentu saja orang yang lain senang melihatnya pergi dari perusahaan. Namun mereka tidak menunjukkan kegembiraan ini padanya. Amela berdiri di belakang, dia melirik ke arah Damar diam-diam, lalu menatap pria itu dengan penasaran. Sebenarnya mereka sudah tahu, Damarlah alasannya kedua orang itu dipecatkan. Pria ini yang baru masuk kerja 1 hari memang penuh misterius. Pak Anwar, aku, Vali sedikit gagap saat ini. Tadinya dia mengira Damar hanya karyawan baru, dan mungkin ada koneksi dengan Anwar. Tetapi dirinya adalah seorang wakil direktur, bagaimana mungkin dia yang akan dipecat? Jelas, dia salah sangka. Ketika dia mendengar bahwa Damar sebagai pemimpin kerja sama dengan keluarga Wong, dia sudah tahu dengan jelas. Latar belakang Damar pasti tidak sederhana, setidaknya dia punya koneksi dengan keluarga Wong. Sedangkan dia sebagai seorang wakil direktur, dia hanya hal sepele di pandangan mata perusahaan maupun keluarga Wong. Tidak usah dibicarakan lagi, cepat pergi ke departemen personalia. Damar, kamu ikut aku sebentar, perintah Anwar. Damar menoleh lalu tersenyum pada Aditya dan Vali, kemudian dia mengikuti Anwar untuk masuk ke kantornya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam kantor, Anwar segera tersenyum padanya. Keluarga Wong telah membuka sebuah perusahaan, dan dipegang oleh putri dari keluarga Wong, Audrey Wong. Keluarganya memberi sebuah perusahaan padanya, dan pengurusnya adalah Audrey. Damar melambaikan tangan dan menghentikan pembicaraannya. Sepertinya Anwar tidak mengetahui dengan jelas tentang rencana dari pihak Night Watcher. Sesungguhnya, ini pemikiran yang sama antara keluarga Wong dan para Night Watcher. Mereka menggunakan cara yang berliku-liku untuk mengirim Damar menjaga Audrey. Supaya orang-orang yang lain tidak akan menyadari identitas aslinya Damar, yaitu Night Watcher. Audrey telah mengurus sebuah perusahaan, maka pihak kerjasama pasti bukan hanya Danome Group saja. Dan dia pasti berkomunikasi dengan banyak pihak setiap harinya. Aku tahu, Damar mengangguk kemudian berkata lagi, kirimlah alamatnya padaku. Anwar menjawab, baiklah. Kring, kring, kring. Ponsel Damar tiba-tiba berdering saat ini. Dia mengambil ponselnya dan tampak sedikit tercengang setelah menyadari itu adalah panggilan dari Bari. Sebelumnya dia menyuruh Sisi bekerja di perusahaannya Bari, dan mereka tidak saling menghubungi lagi setelah itu. Damar langsung menerima panggilan dan berkata, halo. Wendy hilang? Bari berkata lagi, kemarin dia kembali ke kota JC, dan sopir mengantarkan ke tempat tinggalnya saat malam. Aku terus mengkhawatirkannya saat itu, jadi semalam tidak tidur. Setelah sopir menghubungi aku segera menelepon Wendy. Namun teleponnya tidak diangkat, dan ponselnya tidak aktif setelah aku menelepon lagi, suara Bari terdengar dari ponsel. Sikap Wendy tidak seperti ini biasanya, bahkan jika dia ingin tidur, Wendy pasti akan menerima panggilanku dulu. Aku sudah curiga terjadi sesuatu pada saat itu, jadi aku langsung menyuruh sopir untuk kembali mengeceknya. Bari berkata dengan cemas, setelah sopir tiba di tempatnya, pintu rumah telah terbuka lebar dan tidak bisa menemukan sosok Wendy dimanapun. Kami sudah melaporkan pada polisi, dan mengecek semua kamera CCTV. Tetapi kami tidak menemukan apa-apa, Wendy seperti menghilang tiba-tiba. Pria itu tersenyum masam, aku tahu, hanya orang-orang seperti kalian yang memiliki kemampuan ini. Bukankah kamu pernah bilang sebelumnya, Red Lotus ingin menculiknya untuk mengancam aku? Aku berpikir, ekspresi Damar segera berubah setelah dia mendengarkan perkataannya. Dia berkata, Om Bari, jangan cemas. Seperti ini saja, aku akan lekas pergi ke kota JC, dan aku pasti akan menyelamatkan Wendy untukmu. Hubungan antara Wendy dan Damar sudah sangat baik selama ini. Meskipun berbeda dengan Talia yang menemaninya menghadapi kematian, tetapi mereka bisa dibilang sahabat. Dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, dan masalah ini mungkin melibatkan Red Lotus. Baik, kata Bari segera. Setelah mematikan telepon, wajah Damar terlihat muram. Dia dengan cepat menemukan nomornya Red Rose dan menghubunginya. Dengan cepat, Red Rose langsung mengangkat telepon. Aduh, tumben kamu menelepon aku. Jangan bercanda, apa kalian melakukan sesuatu pada Wendy? Tanya Damar. Wendy Kang. Red Rose menyangkal, tidak kok, ada apa dengan dia? Dia telah menghilang,
Damar menghela napas. Hal yang bisa dipastikan, yaitu ini pasti ulah orang-orang dari dunia bawah tanah. Kemungkinan besar kalian yang melakukannya. Aku benar tidak tahu tentang soal ini. Red Rose mengerutkan alisnya. Oh ya, bicara tentang ini, aku bisa memberitahu sesuatu padamu. Ya, Damar langsung bertanya, hal apa? Red Lotus menyerang para miliarder, sepertinya mereka ingin mengontrol ekonomi orang-orang tersebut. Tetapi sebenarnya, orang-orang yang dipilih oleh Lukas tidak sederhana. Tidak semuanya dari keluarga kaya, dan sepertinya Lukas ingin mendapatkan sesuatu darinya. Adapun uang dari para miliarder ini, mungkin hanya samaran saja, ucap Red Rose. Mendengarkan apa yang dikatakannya, Damar merenung sesuatu. Dia berpikir kembali bahwa Iman pernah bilang Audrey sangat penting, dan dia harus memastikan keamanan gadis ini. Aku tahu, Damar berkata lagi, dan juga, Red Rose. Jika aku menemukan kamu berhubungan dengan masalah ini, aku tidak akan mengampunimu. Aku mengerti, aku tidak akan membohongimu, aku masih membutuhkan kamu supaya bisa keluar dari Red Lotus. Kata Red Rose. Alis Damar terkerut dalam setelah menutup telepon ini. Anwar bertanya padanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Ya, Damar mengangguk dan menjawab, aku harus kembali ke kota JC sekarang. Tapi bisnis dengan keluarga Wong, tanya Anwar. Suruhlah seseorang yang punya koneksi dengan pihak keluarga Wong, pilihlah Amela dari grup 2 departemen penjualan. Damar berkata lagi, aku akan menanganinya setelah kembali ke sini. Baiklah, jawab Anwar. Setelah Damar keluar dari perusahaan, dia langsung menuju tempat tinggalnya Lilia. Bersambung. 184. Talia sedang duduk di sofa dan menonton TV di dalam ruang tamu. Di depannya, tertumpuklah banyak makanan ringan. Ketika Damar kembali, Talia bertanya padanya sambil tersenyum, apakah kamu bolos kerja lagi? Lalu, dia menyadari bahwa ekspresi Damar tidak bagus. Dia dengan cepat bertanya, ada apa? Pada saat ini, Lilia dan Nidia berjalan keluar dari kamar. Lilia langsung bertanya, ada apa? Wendy menghilang kemarin, aku harus balik ke kota JC dulu, jawab Damar. Apa kamu akan bawa belatimu? Tanya Lilia. Aku akan naik pesawat Lion Air, jadi tidak bisa membawa belatiku. Tolong membantuku untuk mengawasi Audrey dulu. Aku akan menemukan Wendy sesegera mungkin, dan kembali ke sini lagi. Si kakek masih di sini sekarang, maka Audrey seharusnya aman, kata Damar. Lilia mengerutkan kening dan berkata, oke, kalau begitu kamu harus lebih hati-hati juga. Mereka tidak terlalu khawatir tentang Damar. Meskipun pria itu tidak membawa belatinya, tetapi orang lain juga tidak tahu identitasnya. Dia tidak akan masalah menghadapi orang-orang itu. Kecuali dia bertemu dengan Lukas. Talia berkata, aku akan pergi bersamamu. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi sendiri. Lukamu belum pulih sepenuhnya. Kamu harus menggunakan waktu ini untuk istirahat dan pulih dulu. Talia mengangguk. Damar mengingatkan mereka beberapa hal, kemudian hendak pergi dari tempat Lilia. Dia telah memesan tiket secara daring, dan Lilia berinisiatif untuk mengantarnya ke bandara. 2 jam kemudian, di bandara kota JC. Damar berpakaian ringan dan berjalan keluar dari bandara. Dia merasa biasa saja saat kembali ke kota JC. Selain kota LH, kota JC adalah kota yang pernah dia tempati paling lama dalam hidupnya. Tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak kenangan indah di kota ini. Sebelumnya, dia datang ke kota JC untuk melakukan misi, tetapi misi itu gagal. Kawan baiknya, Tata, telah meninggal di sini. Kemudian, dia kehilangan ingatannya selama 3 tahun dan menjadi menantu keluarga Raharjo. Dia dihina oleh ibu mertua dan istrinya sepanjang waktu itu. Night Watcher Zero telah menjadi seorang kuli angkut selama itu. Damar menghela napas, dia masuk ke dalam taksi dan berkata pada sopir, ke grup Panorama. Grup Panorama adalah kantor pusat perusahaan Bari. Mereka telah membuat janji untuk bertemu di situ. Begitu dia naik taksi, ponselnya langsung berdering. Bari yang meneleponnya. Halo, Damar mengangkat panggilan itu, apakah ada kemajuan? Bari mengangguk dan berkata, seseorang baru saja menghubungi aku. Dia mengatakan bahwa Wendy ada di tangannya dan dia menginginkan sebuah tulang dariku. Tulang. Alis Damar sedikit berkerut. Ya, tulang, Bari berkata, aku memang memiliki sebuah tulang. Tulang itu diturunkan dari nenek moyang kita.
Katanya tulang itu dapat memberkati keluarga kita untuk menjadi kaya selama beberapa generasi. Tulang itu disebut tulang naga. Apa dia telah beritahu kamu untuk bertemu di mana? Damar bertanya. Dia meminta aku untuk menunggu panggilannya lagi. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu aku mengenal para Night Watcher, dan dia menyuruhku untuk tidak menghubungi Night Watcher. Damar mengangguk dan berkata, baik, kita matikan panggilan ini dulu. Aku akan berbicara secara detail setelah tiba di perusahaanmu. Bari mengangguk dan mematikan panggilan itu. Setengah jam kemudian, Damar tiba di perusahaan dengan lancar. Dia tidak meninggalkan kota JC untuk waktu yang lama. Dia pernah bekerja di sini sebagai asisten Wendy. Bari telah memerintah anak buahnya sebelumnya. Ketika dia masuk, orang di meja depan langsung memberinya akses dan membiarkannya lewat. Begitu Damar menuju ke arah lift, alisnya langsung berkerut. Dia melihat Sisi sedang berbicara dengan seorang pria muda di depan pintu masuk lift. Mereka berdiri di sana tanpa menyadari kedatangan Damar. Damar tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri di belakang mereka berdua dan menunggu lift datang. Sisi, apakah kamu ada waktu malam ini? Kata pemuda itu dengan sopan. Ekspresi Damar berubah sedikit. Karena penampilan Sisi yang cantik ini, ada banyak pria lajang yang ingin mengajaknya pergi sejak dia masuk ke perusahaan ini. Maaf, aku tidak ada waktu malam ini, kata Sisi dengan tenang. Sisi, aku tahu bahwa Pak Dio sedang mengejarmu juga. Tapi selain gaji yang tinggi, dia hanya seorang pria biasa saja. Aku baru saja bergabung di perusahaan ini. Sisi menatapnya, kemudian berkata dengan ringan, sudah, jangan katakan apa-apa lagi, liftnya sudah sampai. Ekspresi pemuda itu langsung berubah. Melihat wanita itu berjalan masuk ke lift, sebuah senyum masam muncul di wajahnya. Damar yang di belakangnya tertawa dalam hati. Ternyata Sisi sama sekali tidak berubah. Wanita itu menyesal setelah mengalami kejadian dengan Damar, tetapi setelah itu, pikirannya tetap sama seperti sebelumnya. Dia tetap ingin menemukan pria kaya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Mungkin karena Damar, wanita itu akan semakin pilih-pilih daripada sebelumnya. Sisi memegang dokumen dan berjalan ke lift, dia menekan tombol lantai dan berbalik. Ketika dia berbalik, dia tertegun. Matanya sedikit membesar, dan dia menatap Damar dengan kaget. Damar menyentuh hidungnya, dia berjalan ke lift dengan tenang, kemudian menekan tombol lantai tertinggi. Sisi membuka mulutnya dan hendak berkata sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Walaupun mereka menjadi suami dan istri selama 3 tahun, tetapi mereka tidak memiliki perasaan apapun satu sama lain. Apakah kamu kembali untuk menemuiku? Sisi bertanya setelah beberapa saat. Pria muda di sebelahnya mengira Sisi sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Bukan, aku ada urusan lain. Kamu tetap bekerjalah dengan baik, jawab Damar dengan acuh tak acuh. Sisi menggertakkan giginya dan terdiam lagi. Tidak lama kemudian, Sisi tiba di lantai tujuannya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, aku sudah bekerja dengan baik sekarang. Karena kamu kembali ke kota JC, maka mari makan malam bersama. Aku akan mengajak ibuku juga. Pria muda di sebelahnya telah mendengar perkataan Sisi, dan matanya melebar seketika. Dia sedang mengejar Sisi, dan sangat sulit baginya untuk mengajaknya makan malam. Sekarang Sisi malah mengajak Damar makan malam dan dia akan membawa ibunya bersamanya. Karena Sisi bekerja di perusahaan ini, maka dia secara alami tidak akan menceritakan pernikahan sebelumnya kepada orang lain. Itu akan memengaruhinya. Sisi setuju untuk bekerja di perusahaan ini, tidak hanya karena gaji grup Panorama cukup tinggi, tetapi juga karena di sini ada banyak orang kaya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan Damar, dan juga industrinya. Maka karena itu, jika dia dapat menemukan seorang pria yang kaya di grup Panorama, itu juga lumayan baginya. Jadi dia tidak akan memberitahu orang-orang tentang masa lalunya. Setelah berbicara, Sisi mengangkat kepalanya dan menatap Damar dengan penuh harapan. Tidak perlu. Apa kamu tidak keluar? Kata Damar dengan ringan. Sisi menghela napas, dia tahu bahwa Damar benar-benar tidak memiliki perasaan padanya. Memikirkan sikap Damar sebelumnya dan sikapnya saat ini, hatinya merasa sedikit sedih dan menyesal. Setelah turun dari lift, pintu lift perlahan tertutup. Dia berbalik, dan matanya penuh dengan air mata. Sepertinya itu adalah tanda penyesalan baginya. Damar tidak peduli dengan pikirannya, dia tidak berharap bertemu dengan Sisi di sini sebelumnya.
Lift mencapai lantai atas, Damar berjalan keluar dari lift dan langsung menuju ke kantor Bari. Bersambung. 185. Ketika dia masuk ke kantor, Bari segera berdiri untuk menyambut Damar. Bari tidak tidur sepanjang malam, dan dia terlihat sangat kelelahan saat ini. Akhirnya kamu datang juga, Damar. Bari menghela napas lega melihat kedatangan Damar. Kedatangan Damar membawa rasa damai untuknya. Bagaimana? Apakah dia menghubungimu lagi? Tanya Damar. Masih belum sejak panggilan terakhir, jawab Bari. Damar merenung sebentar, lalu berkata, dia tidak mengatakan identitasnya. Tidak, dia hanya meminta aku untuk menyiapkan tulangnya. Bari menghela napas, dan melepas kalung dari lehernya. Ada liontin putih di kalung itu, yang terlihat seperti gigi dan batu giok putih. Apakah ini tulang yang dimaksud? Tanya Damar. Bari mengangguk dan berkata, iya, ini adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyangku dari generasi ke generasi. Apakah kamu bersedia mengeluarkannya? Damar bertanya lagi. Tentu saja, selama Wendy bisa kembali dengan selamat, aku rela memberi grup panorama padanya. Apalagi tulang ini, Bari tersenyum masam, dan wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Damar mengambil tulang tersebut, dan ketika dia memegangnya di tangannya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa darah di tubuhnya sepertinya mendidih saat ini. Energi dalam tubuhnya mulai melonjak. Tulang di tangannya sepertinya mengalir ke dalam tubuhnya. Hah! Ekspresi Damar berubah, dia melihat pada tulang yang di dalam tangannya. Tulang ini jelas bukan tulang biasa saja. Dari mana tulang ini berasal? Damar bertanya. Bari menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, itu diturunkan dari nenek moyangku. Namanya tulang naga. Ini adalah pusaka keluarga. Bari sepertinya tidak tahu asal-usul tulang ini, dan ada sedikit kehampaan di wajahnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Bari bertanya dengan cemas. Damar menghela napas dan berkata, kita hanya bisa menunggu. Karena mereka telah menghubungimu sebelumnya, maka mereka secara alami akan menghubungimu untuk kedua kalinya. Aku akan mengirimkan tulang ini pada mereka nanti. Bari menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajahnya dan dia berkata, kamu tahu kecantikan Wendy itu seperti apa, aku khawatir. Orang yang menculiknya akan melakukan sesuatu padanya. Damar juga memikirkan itu dan ekspresi mukanya berubah lagi. Kring, kring, kring. Ponsel Bari berdering lagi, dan dia dengan cepat menerima panggilan itu. Hei, apakah Anda menemukan tulangnya? Kata orang di sisi lain telepon. Ya, aku telah menemukannya. Selama kamu mengembalikan putriku, aku akan segera memberimu tulang tersebut. Bari berkata dengan cepat. Sepertinya kamu sangat menyukai putrimu. Lalu, orang di sisi telepon mendengus. Iya juga, putrimu sangat cantik, aku pun juga tertarik dengannya. Tolong, jangan lakukan apapun pada putriku. Aku akan berikan apapun yang kamu mau, selama aku memilikinya. Aku bersedia memberimu apapun. Kata Bari dengan suara yang penuh tangis. Heh, baiklah, sekarang kamu kirim seseorang untuk membawa tulang tersebut ke Gunung Sari. Ada sebuah kuil yang ditinggalkan di gunung itu. Aku akan menunggu orangmu di sini. Setelah aku mendapatkan tulangnya, aku akan melepaskan putrimu, kata orang itu. Bari mengangguk cepat dan berkata, oke, aku akan mengirim seseorang kepada Anda segera. Oh ya? Aku tahu kamu kenal dengan Night Watcher, maka jangan pernah mencoba menipuku. Jika tidak, aku akan perkosa putrimu dan kemudian membunuhnya. Apa kamu mengerti? Orang itu mengancam. Ya, aku mengerti. Bari berkata dengan cepat. Setelah berbicara, orang itu langsung menutup telepon. Damar berdiri di sampingnya, dan dia mendengar semua perkataan orang di telepon itu. Biarkan aku yang pergi saja. Damar menghela napas dan menggenggam tulang itu. Bari mengangguk, dan kemudian dia berlutut kepada Damar. Om Bari, apa yang kamu lakukan? Damar berkata dengan cepat. Bari berkata sambil menangis, Damar, aku mohon padamu, tolong bawa Wendy kembali dengan selamat. Dia adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Aku benar-benar takut sesuatu terjadi padanya, kamu harus membantuku membawanya kembali. Damar terdiam sebentar, dia menghela napas dan berkata, aku tidak tahu siapa pihak lain itu. Dan aku juga tidak bisa membawa senjataku karena buru-buru ke sini juga. Tetapi aku berjanji kepadamu, jika ada sesuatu yang terjadi yang akan mengancam nyawa kita, aku pasti akan melindunginya. Bahkan mati sebelum dia.
Bari menyeka air matanya dan berkata, aku tahu keahlianmu, dan aku juga percaya padamu. Beri aku kunci mobil, kata Damar. Bari mengangguk dengan cepat dan memberi kunci mobil padanya. Damar mengambil kunci mobil dan melaju menuju Gunung Sari. Gunung Sari di kota JC adalah tempat yang relatif tidak berpenghuni. Awalnya, sebuah kawasan wisata dibangun di sini dan orang-orang juga berencana membuat sebuah taman, tetapi setelah setengah jalan pembangunan, proyek itu berhenti karena suatu alasan. Di puncak Gunung Sari, ada sebuah kuil yang ditinggalkan, yang dikatakan sangat spiritual, dan kadang-kadang beberapa orang akan naik ke gunung untuk menyembah. Damar belum pernah ke sana sebelumnya, dia menyetir keluar dari kota JC dan langsung menuju Gunung Sari. Dia berhenti di dekat Gunung Sari dan bertanya kepada penduduk setempat. Dia menemukan seorang pemandu dan membayarnya untuk membantu menunjukkan arah. Pemandu itu membawanya ke depan sebuah jalan kecil di Gunung Sari, dia menunjuk ke jalan itu dan berkata, Anda bisa naik dari sini, ujung jalan ini adalah kuil yang ditinggalkan. Terima kasih, Damar tersenyum padanya. Dia mengunci mobil dan berjalan di sepanjang jalan setapak menuju gunung. Dia tidak terburu-buru, dia perlahan berjalan ke atas gunung seperti orang biasa. Dalam perjalanan, dia merasakan banyak orang yang tersembunyi di antara hutan. Namun, dia berpura-pura tidak menyadarinya dan tetap mendaki gunung. *****. Di puncak gunung, Wendy sedang duduk di depan kuil tersebut dan ada dua orang berdiri di sampingnya. Wendy tidak diikat, tetapi tubuhnya gemetar terus. Matanya terlihat merah, dan dia jelas menangis sepanjang malam. Lukas sedang duduk di dekatnya, seorang pria parubaya berjas dengan sepatu kulit berdiri di samping Lukas dengan wajah muram. Nak, jangan takut, sudah kukatakan, kami tidak akan menyakitimu. Selama ayahmu memberi tulang itu, aku akan melepaskanmu, kata Lukas sambil tersenyum. Ya, Wendy sangat ketakutan. Apa yang dia lihat tadi malam benar-benar melanggar konvensi manusia. Semakin tenang pria itu, semakin banyak ketakutan yang dia rasakan. Dia meringkuk bersembunyi di sudut kuil, merasa takut dan tak berdaya. Kring, kring, kring. Pada saat ini, ponsel Lukas berdering. Setelah mengangkat panggilan tersebut, pria itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayahmu telah mengirim seseorang untuk mengirimkan tulang itu. Setelah aku mendapatkannya, aku akan melepaskanmu. Aku bukan orang yang jahat juga, mengapa kamu begitu takut padaku?" Bersambung. Terima kasih.